Kita kalau main ke tempat pemain burung itu nggak mungkin dia nggak stok ini seperti ini itu. Kalau memang biasanya kalau teman-teman murni pemain itu biasanya pakan harian rendah. Jadi ketika dia mau berangkat lomba itu burung mandi, colok EF itu sangat penting itu Pak. Itu selain mengontrol birahi juga mengontrol meminimalisir kesalahan burung di atas. Misalnya didis. Berikut 5 hal wajib ketika kita mau menggantangkan kenari di gantangan. Hal ini wajib kita ketahui khususnya untuk para kenari mania yang ingin belajar gantang ya. Tentunya hal ini wajib kita lakukan karena kenari itu seperti halnya motor balap ya. Jadi harus dipersiapkan dulu sedemikian rupa supaya nanti performanya ketika di lapangan menjadi luar biasa dan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ilva. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Mohon maaf agak telat-telat ngupload ini karena banyak pekerjaan di sekolah. Dan kebetulan ini sudah agak longgar. Nah, kita mampir di tempat teman. Kebetulan beliaunya mau membawa burungnya ke gantangan pas sesuai dengan permintaan teman-teman yang sudah pernah minta dulu. Gimana tuh Bang, mau diulas kalau kita mau gantangan itu bagaimana? Nah, itu bisa kita ulas, tapi sayangnya kita nggak sampai ke gantangan hari ini, mungkin lain waktu aja. Tulis kolom komentar seperti apa mungkin teman-teman permintaannya. Oke bosku ya, langsung saja kita ngobrol dengan teman saya satu ini. Oke. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam. Ini lagi apa ya bos? Lagi nembel tangkringan ini Pak. Oh, ini buat apa ini? Ini mau buat nyoba burung itu. Kok ditempel? Kenapa? Soalnya bekas kandang lain ukurannya beda, jadi cuma saya ganjel aja ini biar pas. Oke. Jadi untuk yang pertama yang perlu kita bahas, yang perlu kita perhatikan sebelum kita menggantangkan kenari itu adalah setting tangkringan. Sejauh mana pentingnya setting tangkringan itu bos? Sangat penting itu Pak. Jadi buat kenyamanan burungnya nanti kalau di gantangan. Oke, kita lihat dulu burungnya ya bos ya. Ya. Jadi ini burungnya kita bawa lebih dekat di sini. Tapi jangan sing aneh-aneh loh. Ini jadi ini yang mungkin kita bertanya-tanya ya. Ini untuk tangkringannya ini kan sudah, saya rasa sudah cukup kalau orang awam seperti itu sudah cukup. Tapi bagaimana versi jenengan kok bisa ini harus disetting dulu seperti itu? Oh, kalau ini kan cuma buat harian Pak. Oh harian, Dan apa bedanya teman-teman? Juga itu apa menyesuaikan burungnya ini kan burungnya yang kemarin di review itu yang Ronaldo ini? Ya, yang mekangkang itu toh. Terus? Jadi saya pikir saya kasih yang seperti ini biar nggak terlalu apa itu, nggak terlalu meleset-meleset lah. Oke, jadi dipakein ini, pakein apa namanya tangkringan yang ada geriginya seperti ini supaya dia bisa mencengkram gitu ya? Ya, maksudnya intinya biar tidak terlalu meleset seperti itu. Tidak terlalu meleset. Tapi kalau kenari yang lain, teman-teman yang mungkin tidak kenarinya tidak memiliki tipikal yang unik seperti ini, bagaimana? Apakah perlu settingan tangkringan? Sangat perlu itu Pak. Biasanya kalau saya ya itu pertama yang saya lihat itu dari kaki. Misalnya kakinya dia kaki kecil, kaki besar itu kan nanti bisa disesuaikan. Dan kenari itu bisa disulap tuh sebenarnya. Maksudnya? Maksudnya ketika kenari kita nanggung, kita kasih tangkringan yang sangat kecil, itu burungnya pasti ngawat. Ngawat. Ya. Tapi buat nyaman nggak kalau saat digantangkan? Ya itu masalahnya. Kurang nyaman. Iya. Jadi kita harus lihat sejauh mana kakinya itu dia dengan tangkringan itu harus pakai yang ukuran berapa gitu ya? Iya. Itu yang kalau kita lihat secara fisik ya. Nangkringnya itu yang ideal seperti apa kalau di gantangan mungkin kalau untuk kenari? Kalau saya ya yang ngangkang toh Pak. Yang ngangkang? Iya, tetap yang ngangkang. Maksudnya kan kalau biasanya kan ke gantangan kan identik dengan yang kaki pendek itu toh. Oh oke. Terus? Jadi ngangkang bukan yang tegak postur seperti itu enggak. Tapi kalau lingkar dia nyengkramnya gimana?
Ya seperti itu udah cukupan itu. Cukupan ya. Jadi kan ada itu kaki kenari yang kecil banget itu ada, yang besar banget itu kan ada. Jadi kita sesuaikan aja. Sebenarnya tangkringan itu fungsinya buat maksimal kayak itu Pak, penampilan juga. Oh, oke. Jadi jangan sampai antara kuku depan dan belakang saling bertabrakan gitu. Nah itu ya. Nah itu bisa kita lihat teman-teman ya, seperti itu ya. Dan ada itu yang resikonya fatal juga ada. Jadi ketika dia tidak cocok sama tangkringannya, biasanya kakinya diangkat satu seperti itu. Oh, oke. Itu kan Kalau sudah termasuk pelanggaran. berperan penting dalam gantang lomba itu maksudnya seperti apa, Mas? Ataukah mungkin jenis tangkringannya yang seperti apa yang terbaik? Kalau sebenarnya semua tangkringan baik Pak. Cuma itu tadi lihat burungnya itu. Oh, oke. Jadi harus melihat burungnya nyaman atau tidak. Ya, kenyamanan burungnya. Ya. Dan ketika nanti udah nyaman, kita lihat lagi apa itu gaya atau cara bunyinya itu gimana. Kalau dengan ini, dengan yang ini itu nanti pasti beda itu. Oke. Kalau yang udah pinter banget ya itu burung biasa pun jadi kelihatan bagus hanya karena mainan tangkringan itu juga banyak itu Pak. Jadi dia harus mencoba-coba dulu ya? Iya. Dicoba ini yang ukuran sekian atau mungkin Makanya jenis kita ini. kalau main ke tempat pemain burung itu enggak mungkin dia nggak stok ini seperti ini itu. Oh itu berarti. udah, Oke. Masnya itu nyarinya itu nggak langsung ketemu itu enggak. Nanti pakai ini bagaimana? Pakai ini bagaimana? Pakai Gitu. kali yang halus bagaimana, terus pakai yang ini serut biasa ini ukuran 8 ini bagaimana, pakai yang ukuran 10 bagaimana, itu udah Mesti wajib ya? iya itu Oke. pasti Oke. mereka mesti udah stok itu. Oke, ya ini teman-teman ya. Jadi tahunya hasilnya nanti di performanya. Iya. Ya itu jadi selain tadi harus kakinya harus mencengkram sampai jangan sampai menambah bertabrakan. Juga nanti dari pilihan-pilihan jenis ini. Kayu-kayu itu. Kayu-kayu ini juga nanti dilihat setelah main. Oh ternyata pakai kayu ini lebih cocok daripada ini atau ini lebih cocok daripada ini kan gitu ya. Biasanya kan kebanyakan kalau yang lagi setting itu tangkringannya nggak sama. Maksudnya nggak sama itu nggak seperti ini loh. Ini kan sama. Ukuran sama jenisnya kan sama. Ya. Biasa. Kalau biasanya orang nyeting itu biasanya pakai ini satu, yang satu ini. Jadi nanti dilihat burungnya nyaman yang di mana. Kalau udah memang benar-benar maksimal di yang ini pasti diganti ini semua. Oh, itu pasti itu ya teman-teman ya, harus perhatikan sebelum teman-teman menemukan settingannya kita harus coba dulu. Ya. Oke bos, setelah tangkringan sudah kita bahas tadi, untuk berikutnya apa bos selain itu bos? Yang paling penting yaitu kita lihat birahi burungnya. Birahi burungnya. Ya. Melihat yang kedua adalah melihat burungnya, birahi burungnya. Ya. Nah hubungannya nanti dengan kontrol birahi itu nanti hubungannya dengan pakan. Bisa dengan pakan, EF, juga sama mandinya. Oke, jadi kita lihat kontrol dulu birahinya bagaimana. Yang nanti hubungannya dengan kita masukkan yang kedua ini adalah pakan. Nah, pakan sangat penting sekali. Kalau ini settingannya pakai pakan apa nih hariannya ini? Kalau ini hariannya harian pakan pejantan ini Pak. Oh, tinggi. Iya, tinggi banget. Oke, terus nanti gimana nanti kira-kira? Kalau untuk burung ini saya enggak ngerubah, soalnya memang tujuannya tetap utama kalau saya buat ngawin. Kalau memang biasanya kalau teman-teman murni pemain itu biasanya pakan harian rendah. Jadi ketika dia mau berangkat lomba itu burung mandi, colok EF, terus nanti paling pakan ditinggalkan sedikit. Oh ya. Biasanya misalnya hariannya cuma pakai apa itu vitamik kalau di sini ya. Ya vitamik. Kalau di sini vitamik, paling nanti ada yang Hamin, ada yang hari H itu mereka menambahkan gulkoin atau belgi seperti itu. Ya. Melihat kondisi burungnya. Oke, itu ya pakan ya. Jadi melihat birahi tadi kita jabarkan ke pakan bos. Jadi pakan itu sangat penting sekali. Dan yang ketiga ini juga tidak kalah penting. Saya tadi lihat ketika baru datang ke sini, burungnya ini dimandikan. Atau yang ketiga adalah dimandikan. Ya. Sejauh mana pentingnya mandi sebelum berangkat? Itu sangat penting itu Pak. Itu selain mengontrol birahi juga mengontrol, meminimalisir kesalahan burung di atas. Misalnya didis. Malah kalau di sana kan nggak kasih ini ya? Enggak. Tapi Copot ada itu ya? yang misalnya nggak mandi
sampai di atas malah burungnya jungkatan, kalau bahasa sininya itu sisiran. Sisiran, oke. Ya, malah didis seperti itu, macak. Kadung tuku tiket, adalah kok event gitu. Nah, Pas larang, 50.000 1.000 misalkan. ya. Kok main didis, nonton kenari didis mumet ya, pusing ya. Nah, seperti itu. Penting buang. Jadi pra sebelum lomba itu sangat perlu diperhatikan. Untuk yang ketiga ini adalah mandi. Mandi semprot atau mandi diberi cepuk. Jangan sekali-kali semprot Pak kalau kenari itu, kalau bisa. Diembunkan dikit kan enggak apa-apa. Kalau Pancing-pancing. embun sama mandi itu kan beda. Ya. Ya itu banyak itu, embun itu juga termasuk settingan itu nanti. Oke. Jadi kalau mandi saya mandiin pakai cepuk sendiri, itu mandi sendiri. Mungkin apa itu bareng-bareng sama temennya yang lain, Ya, seperti jadi itu. biasanya disekat, ini dari sekat. Ya. Biar mandi bareng-bareng. Karena sebelumnya dari dalam ruangan keluar itu kan dia merasa seger dan pengen mandi katanya. Mandi. Seperti itu. 3. Yang keempat adalah kebersihan kandang. Kalau kita lihat di sini ya. Ini tadi prosesnya sudah melalui pengelapan Bos, dilap-lap pakai tisu-tisu ya. Jadi awalnya sih ini dibasahi dulu kan gitu. Ya sebenarnya enggak, itu Pak, itu bahasa sendiri. Soalnya kan ada sisa burung mandi Jadi itu. bisa teman-teman bisa menggunakan alat tisu ya. Nah, ini harus kita bersihkan sampai bersih. Setiap sela-selanya gini, ini memang main gantangan sampai setelaten itu. Sebenarnya enggak Pak, sebenarnya itu kan cuma kotor pun enggak masalah, asal ya masalah kok. asal betah orangnya. Kalau saya enggak betah, apalagi kalau main keluar itu kan kelihatan banget. Ya memang kalau kandang hitam-hitam seperti ini di dalam rumah kelihatannya bersih. Nah. Tapi ketika kita bawa keluar ya nanti masih pasti banyak nodanya itu. Oh, berarti selain gengsi Iya, iya tau kok nek metu kok ora dusun aja repot tau. Ya. Kandangnya didusi juga Itu dibersihkan. kan cuma apa itu waderan, kalau misalnya lomba event atau apa itu otomatis pindah kandang ini burungnya. Kenapa? Ya biar kelihatan lebih ganteng aja. Oh. Kayak yang ini ngerawat. Oh iya. Berarti ada kandang lagi selain ini. Ya, banyak tempat di depan itu. Kandang yang khusus untuk event. Ya khusus untuk buat lomba. Nah, jadi kalau mungkin laburan biasa ya Pakai kandang harian. kandang hari biasa itu, jadi nggak harus repot-repot ngeluarin kandang pamungkas ya. Oh, iya. Itu yang keempat adalah kontrol kebersihan, mulai dari sela-sela ini, ruji-rujinya, tangkringannya sudah dipasang, sudah setting tadi. Terus bahan dasar sangkar ini menggunakan koran, masih membawa koran di sana nanti? Enggak. Pakai koran kalau saya. Pakai koran juga. Ya. Ini Tapi kebanyakan kalau teman-teman itu korannya nanti ketika dia mau naik koran dilepas. Oh. Tapi saya nggak mau, nanti malah jadi kotor tau, biar seperti itu aja. Oh, iya. Paling ganti koran yang baru seperti itu. Neng, rata-rata dilepas semua ya? Kebanyakan dilepas. Oh, gen ngetok kewan ternak dhewe ngono ya. Enggak Pak. Iya. Ya memang kebiasaan burungnya tuh Pak. Itu Oh ya, oke. ada itu kemarin waktu ke Semarang itu nyoba piye itu saya lepas, malah dia berkaca di bawah itu. Jadi ngelihat bayangan dia sendiri malah turun. Dia malah itu asik di bawah burungnya. Oh. Iya. Karena saking melihat, kok kayak kilap-kilap resik kok biasa Iya, nih. memang Gitu. bayangan itu. Bayangannya dia sendiri itu. Ya. Itu juga sangat pengaruh sekali ya teman-teman. Jadi kebersihan harus kita perhatikan di sini. Selain gengsi juga bisa nanti kotoran-kotoran tadi, misal pakan-pakan yang mungkin di lompat-lompat di sini, kan di atas kan ini tidak menggunakan pakan ya Mas ya. Ya. Ditakutkan nanti dia malah cari pakan di sekitar sini kan gitu. Biasanya seperti itu kalau lapar. Kalau lapar seperti itu. Nah itu. Kalau berikutnya yang terakhir adalah extra fooding ya. Ya, extra puding. Gimana itu kalau extra fooding? Kalau extra puding ya dilihat itu lagi apa itu, kembali ke tadi biaya burungnya, terus kemauan burungnya. Biasanya kalau resiko kenari itu cuma 1 birahi, 2 lapar. Nah ketika kita menemui burung birahi ya mungkin IF cukup sama itu apa, sawi putih, timun, gambas, seperti itu. Ketika kita menemui burung gampang lapar, nah itu harus full jagung, telur, iya. sawi, biasanya tambah apel kalau dia biranya bisa terjaga ya. Ya. Artinya aman. Aman. Oke. Jadi ya itu tergantung burungnya. Kalau burung ini kita biasanya kalau merawat tahu teman-teman. Tahu karakter. Tahu itu harus paham. Harus paham kan ini. Kita setiap hari ketemu, setiap hari megang tuh Pak.
ini nggak suka dengan ini, dia suka sama ini. Tapi pada intinya harus kenyang ya. Ini harus kenyang. Kenyang dulu ya. Nah ini nanti dibawa, istilah budaya juga dibawa ke sana. Iya toh Pak. Oh sebelum naik dia makan dulu ya. Iya, jadi ketika naik baru dilepas semuanya. Lepas semuanya. Oke, itu. Terus ada terakhir itu tadi pengembunan. Oke, juga pengembunan. Setting kenari biasanya ada yang sering dijumpai itu ketika sebelum naik ada yang sibuk ngembun. Oh ya. Nah itu ada biasanya ya memang kondisinya birahi seperti itu. Hah? Kondisinya birahi terus kadang ada itu sama yang ini kandangnya disemprot biar basah jadi biar burungnya tidak nempel itu ada itu sering menemukan seperti itu. Ya. Tapi gimana lagi orangnya yang rawat, dia yang lebih paham burungnya maunya seperti apa kan, seperti itu. Oke. Intinya pahami burungnya aja. Oke. Dan ini nanti perlu dikasih ranjau anu nggak ini nanti? Kalau diganti setting ganti anu. Itu ada itu satu. Oh, sebenarnya itu kalau saya pribadi itu fungsinya bukan ranjau itu Pak. Apa? Biar ini kotorannya itu tidak di sini kan kalau burung kan kalau tidur pasti nempel di sebelah kanan atau sini. Iya. Kalau dia bertelur atau nelek, itu kan pasti jatuhnya di ini toh. Oh. Harian juga pakai ini tuh, Bro? Iya, justru ini saya pakai harian. Tapi kan ada orang-orang yang tujuannya nggak Ya, cuma itu. Ya, biar itu buat apa? Biar itu? nggak nempel kakinya. Biar nggak angkat kaki Angkat seperti kaki, ada. Tapi oke. kalau saya pribadi enggak. Ya, karena ini bawahnya ini, yang bawah ini nggak di kayak gitu kan. Jadi tujuannya kalau burung ini adalah untuk supaya tidak kotor, tidak nempel gitu ya. Oke. Soalnya memang risih banget kalau lihat itu. Oh. Kadang itu sebelum saya kasih yo kotor sampai di sini badan itu juga enggak mudah yang bersihan di sini Ya, itu. ya, soalnya. oke. Itu ya, jadi ya seperti itu bisa mungkin bisa kita terapkan hal-hal yang penting tadi. Nah setelah ini nanti kita bawa, ini kita kerodong, bawa ke sana ke gantangan. Itu nanti kira-kira ketika datang berapa menit lagi sebelum tanding? Ya minimal itu 3 sesi sebelum naik itu 3 sesi? harus sudah sampai kalau saya. Biar burung juga tenang, yang punya juga tidak terlalu susu. Itu penting. Tapi sering ketika baru sampai udah mau naik itu sering. Senang kita lihat ya teman-teman ya. Burungnya kencang banget kalau ini. Isin dia, dirasani muni langsung menang deh. Oke. Setting terakhir yang paling penting yang punya mandi Pak, itu penting. Kenapa kok sini punya harus mandi? Siapa tahu di gantangan Ketemu SPG. Iya. Nah, ini bahaya ini. Ketemu SPG bahaya ini, nanti lali jalannya pulang nanti ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi itulah hal penting yang persiapan yang mungkin bisa kita sharekan. Ini kebetulan bukan settingan untuk konten, tapi memang benar-benar pas real pas mau berangkat saya mampir loh. Arep nganti bos arep jajal manuk. Oh ya Ronaldo mau dicoba jalan-jalan. Tapi hari ini belum bisa ikut, mungkin bisa divideokan nanti ya. Ya besok ikutnya kalau kondisinya udah stabil aja biar kelihatan. Toh ini kan baru selesai mabung, baru mau digantang 2 kali ini. Kalau kemarin belum mau ini. Oke, siap. Oke teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman? Penasaran pengen nyoba? Gas. Ya, Rasa isin. wajib dicoba itu. Coba aja deh, seperti tadi, langsung gas ke lapangan. Seperti apa? Nanti teman-teman akan tahu sendiri dan oh ternyata gini. Ya. Sementara itu dulu pesan-pesan bos. Pesan-pesan ini kondisi Indonesia ini lah sedang tidak baik-baik saja ini di perkenarian. Buat teman-teman ya tetap semangat. Oh, baik-baik maksudnya apa? Ya untuk perkenarian ini memang sedang tidak baik ini Pak. Ternaknya. Ya ternak ya perawatan mabung itu sedang tidak baik ini kabarnya dari teman-teman, banyak yang mati Ya. dari ternak, dari apa itu gacoknya itu banyak yang mati. Justru dari situ bersyukurlah. Harganya stabil. Nah, itulah. Jadi Gusti Allah itu mau memberikan apa? Mendukung kita di kenari itu memang luar biasa. Caranya berbagai macam. Dengan cara memberikan mungkin cobaan-cobaan seperti itu pasti ada hikmahnya. Ya. Oke ya. Jadi dengan hal kondisi seperti itu ya harus hati-hati, harus merawat burungnya dengan baik. Lebih diperhatikan untuk saat-saat ini. Ya. Oke, itu aja yang bisa disampaikan oleh Mas Vikram.
dan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Nanti syukur-syukur nek di videokan di sana. Piye? Iya di PM yo larang ini. 15 juta. Pak ini, Pak. 15 juta ya. Untuk burung sekelas ini harga segitu tuh menurut saya pas. 15 juta? Iya, dengan kondisi keindahan seperti ini maksudnya. Iya. Nikmat mana yang kamu dustakan? Iya. Oke, Bos. Terima kasih. Kalau mau di PM silahkan PM langsung aja ke Mas Fikrom. Besok aja kalau udah stabil itu lebih enak toh. Besok ya. Lebih enak ngasih harganya kalau udah stabil. Oh ya. Mas ini kurang meneh ngono ya. Artinya kecil ki ya marem ngono ya. Iya. Oke ya, itu ya teman-teman ya. Makasih, tetap berkreasi, semangat dan pokoknya wis gas we. Iya. Artinya dirawat aja, kalau misalnya telurnya zong, burungnya ada yang mungkin sakit mati ya tetap semangat. Paman jangan kasih kendor. Kasih kendor wis poe diopeni dengan semaksimal mungkin. Terima kasih, selamat bertanding di gantangan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.